Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Arifin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja praktek saya yang berjudul Sistem Penjualan Online Hasil Tani Desa Gumelar. Latar belakangnya adalah layanan penjualan online akhir-akhir ini semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan menjamurnya toko online. Peluang merencanakan peningkatan pembangunan sebuah bisnis tidaklah mudah sekalipun dengan cara melakukan penjualan bersifat online, baik itu dalam skala kecil, menengah, maupun besar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang permasalahan yang sedang terjadi di sebuah desa, yaitu Desa Gumelar. Rata-rata orang di Desa Gumelar pekerjaannya adalah petani. Selama ini mereka menjual hasil pertaniannya hanya ke pasar, pengepul, sedangkan pasar tersebut tidaklah buka setiap hari. Berdasarkan pemaparan di atas, untuk itu dibangunlah sistem penjualan online agar mempermudah para petani untuk menjual produk atau hasil pertaniannya. Tujuan penulisannya adalah untuk memudahkan para petani menjual hasil pertanian, memperluas penjualan hasil pertanian, meraup keuntungan yang lebih besar dalam waktu singkat. Adapun manfaat kerja praktek. 1. Bagi penulis, untuk memperdalam wawasan dan pengetahuan tentang sebuah sistem sebagai sarana untuk menerapkan penjualan online, dapat mengenal lebih terkait pembuatan aplikasi berbasis web, dan dapat mengimplementasikan aplikasi penjualan online. Manfaat bagi instansi adalah membantu para petani untuk memperkenalkan atau menjual hasil pertanian ke masyarakat luas dengan mudah. Batasan kerja praktek di sini adalah sistem penjualan online ini hanya untuk para petani Desa Gumelar. Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP yang bisa digunakan sebagai aplikasi berbasis web untuk mempermudah pengguna. Data barang dagangan atau hasil pertanian akan diinput oleh admin, sedangkan konsumen hanya bisa melihat atau membeli barang. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang pertama yaitu sistem operasi Windows 10, 64 bit, PHP, SAM, HTML5, Notepad, Visual Studio Code, dan browser seperti Chrome, Firefox, dan lain-lain. Analisis kebutuhan perangkat keras meliputi komputer dengan prosesor Intel i5 3450, minimal 8 GB RAM, resolusi monitor minimal HD 1366 x 768, keyboard dan mouse, dan harddisk 1 TB. Kesimpulan dari kerja praktek ini adalah sistem penjualan hasil tani Desa Gumelar dapat membantu memasarkan produk hasil tani untuk lebih efektif. Aplikasi ini dapat membantu permasalahan para petani Desa Gumelar yang semula mereka memasarkan produk hanya melalui mulut ke mulut atau ke pasar, ke pengepul. Sekarang mereka bisa menjualnya dengan cara online. Dan selanjutnya kita langsung ke demo aplikasi. Inilah tampilan awal dari program yang telah saya buat. Di sini bisa kita lihat ada beberapa produk yang ditawarkan dan juga ada beberapa menu, antara lain home, manage, urutan harga, cart, login, register, pencarian, dan menu kategori yang berisi semua kategori buah, bahan makanan pokok, hewan ternak. Di menu manage ini hanya admin yang bisa mengakses. Begitu juga dengan cart. Cart juga hanya admin dan user yang telah terregistrasi. Untuk pemesanan produk sendiri, kita harus login terlebih dahulu. Apabila kita belum login, kita tidak dapat memesan produk. Langsung saja kita login sebagai admin untuk mengakses data yang ada di dalamnya. Kebetulan saya sudah login sebagai admin dengan password 1-8. Di menu admin itu sendiri tampilannya masih sama seperti awal. Di sini kita sebagai admin bisa mengelola
kategori. Di menu kategori kita bisa tambah kategori, bisa edit kategori, juga bisa menghapus. Pencarian juga bisa. Misal kita akan menambah satu kategori, bumbu. Kemudian simpan. Di sini bumbu sudah ditambahkan dan berhasil disimpan. Bumbu sudah ada dan berhasil. Misal kita akan mengedit, kita edit terlebih dahulu. Misal kita edit bumbu-bumbu. Berhasil teredit. Kemudian kita lihat di home. Di sini juga sudah berhasil teredit. Misal sekarang kita akan menghapus bumbu. Kita lihat di menu home. Di sini juga bumbu sudah terhapus. Kemudian kita akan mengelola di bagian produk. Sama seperti di kategori, produk juga kita bisa menambah, mengedit, dan juga hapus. Misal kita akan menambahkan sebuah produk, kita isi dengan talas. Deskripsi terserah lah ya. Dan harga 10.000. Kategori bahan makanan pokok, stok tersedia. Kemudian kita masukkan gambar talas. Kemudian kita simpan. Kita lihat di sini apakah talas sudah terinputkan. Ternyata sudah bisa. Dan kita lihat di menu tampilan awal apakah di sini sudah ditampilkan juga. Ternyata di sini juga sudah bisa ditampilkan. Di sini kita juga bisa untuk mengedit. Misal kita edit jadi pisang raja. Harga 20.000. Kategori buah tersedia. Kemudian kita simpan. Pengeditan berhasil. Kita lihat di tampilan awal. Di sini juga sudah berubah. Dari tadi awalnya pisang menjadi pisang raja, dan awal harga itu 10.000 menjadi 20.000. Kemudian kita bisa juga untuk menghapus. Misal pisang kita hapus. Di sini pisang berhasil dihapus. Coba kita lihat di home apakah terhapus. Ternyata di sini juga sudah terhapus. Kemudian kita lanjut ke bagian order. Di bagian order ini kita bisa melihat beberapa customer yang telah order atau memesan barang. Di sini kita juga bisa melihat status pembayaran, apakah orderan tersebut sudah terbayar atau masih menunggu bayaran. Nah, di sini terlihat ada customer yang telah memesan tanggal 26 dengan nama IP, nomor telepon sekian, alamat sekian. Di sini juga admin bisa mengonfirmasi pembayaran secara manual. Bisa sudah terbayar, misal kita ganti dengan sudah terbayar, simpan. Status menjadi terbayar. Coba kita lihat di order. Di sini juga sudah terbayar. Kemudian pengguna. Di menu pengguna ini admin juga bisa menambahkan pengguna
melalui menu tambah, masukkan nama, misal nama Iwan dengan email Iwan dan password 1 sampai 8. Admin juga bisa memberi role admin atau member. Misal kita beri role member, status aktif. Kemudian kita simpan. Untuk foto boleh diisi, boleh tidak. Coba kita lihat di sini apakah data tadi berhasil diinput atau tidak. Ternyata data sudah masuk. Di sini admin juga bisa mengedit. Misal kita ganti status aktif menjadi tidak aktif. Kemudian simpan. Bisa kita lihat data sudah berubah. Tadinya statusnya aktif, sekarang tidak aktif. Bisa juga admin untuk menghapus pelanggan. Apabila itu pelanggan sudah tidak aktif, admin dapat menghapus. Oke, data berhasil terhapus. Kemudian kita akan melakukan login sebagai user atau customer. Kebetulan juga di sini saya sudah melakukan login sebagai customer dengan email IPIN, password 1 sampai 8. Login. Untuk customer, misal kita ingin membeli barang, langsung saja kita pilih salah satu produk, kemudian kita lihat di cart. Apabila ingin membatalkan pemesanan, kita tinggal hapus, dan apabila kita akan melanjutkan pemesanan, kita langsung ke pembayaran. Di sini kita disuruh memasukkan data diri kita. Nama misal Iwan, alamat Milat, nomor telepon, kemudian simpan. Kemudian kita diarahkan untuk melanjutkan pembayaran melalui tombol klik di sini. Kemudian konfirmasi pembayaran. Di sini kalau kita belum membayar, terdapat keterangan menunggu pembayaran. Langsung saja kita konfirmasi pembayaran. Di sini kita disuruh untuk mengisi semua data. Yang pertama, nama rekening, misal Iwan, nomor rekening sebesar 5.000, catatan. Nah, di bagian bukti transfer ini kita wajib mengisi. Apabila kita mengosongkan bukti transfer, kemudian konfirmasi pembayaran, di sini kita gagal melakukan pembayaran. Nah, sekarang kita masukkan bukti transfer. Misalnya konfirmasi pembayaran. Status di sini sudah berubah menjadi terbayar. Selain itu, user juga bisa untuk mengedit profil. Misal kita edit menjadi IPIN 12 3. Di sini password boleh diedit, boleh tidak. Kemudian kita simpan. Data berhasil teredit. Selanjutnya untuk melihat pembayaran udah masuk atau belum, kita bisa login sebagai admin lagi.
Kita lihat di menu order. Di sini terlihat bahwa orderan yang sudah kita pesan tadi sudah terbayar. Langkah selanjutnya, admin akan melakukan proses pengiriman barang. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada perkataan yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.